Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesalahan yang sering ditemukan dalam sholat tarawih. Yang pertama, kesalahannya adalah sholat tarawihnya terlalu ngebut, tidak ada tumakninah. Di antara kesalahan imam, ini kita bahas imam ya. Banyak di antara imam yang terlalu cepat memimpin sholat tarawih, sampai-sampai makmum yang di belakangnya tidak mungkin sholat dengan tumak ninah. Sehingga hal ini menyusahkan orang-orang tua, orang-orang yang fisiknya lemah, orang-orang yang sakit, atau orang-orang yang lainnya yang mereka tidak bisa sholat dengan sempurna. Maka perbuatan semacam ini menyelisihi amanah yang dibebankan kepada mereka. Jadi imam adalah orang yang mendapat amanah, sehingga wajib melakukan perkara yang paling afdol, paling utama bagi makmumnya. Berbeda halnya jika dia sholat sendirian, maka bebas. Jika dia mau, misalnya dia boleh mempercepat sholat tanpa meninggalkan tumakninah. Cepat tidak apa-apa, tapi jangan meninggalkan tumakninah. Dan jika dia mau, dia bisa memperlama sholatnya. Akan tetapi jika dia menjadi imam, dia wajib mengikuti mana yang paling afdol untuk makmumnya. Bahkan sebagian para ulama menegaskan bahwa imam itu dimakruhkan mempercepat sholat yang menyebabkan semua atau sebagian makmum tidak bisa melaksanakan sunnahnya dari sholat. Terus bagaimana jika ada seorang imam yang mempercepat sholat sehingga menyebabkan makmum tidak bisa melaksanakan rukun dari sholat seperti tumakninah atau mutaba'ah, mengikuti imamnya? Maka hendaknya sholat tarawih hendaknya dilakukan dengan tumakninah dan tidak ngebut. Gak usah cari masjid yang terlalu cepat dalam sholat tarawihnya. Sebagian besar masjid kita, alhamdulillah, ya sudah banyak yang tumakninah. Kalau sebagian kecil kita dapati masjid yang melakukan sholat tarawih dengan sangat cepat dan tidak ada tumakninah. Maka pendapat terkuat tentang tumakninah adalah tumakninah itu adalah bagian rukun dari sholat, sehingga apabila ditinggalkan baik secara sengaja ataupun tidak, bukan hanya mengurangi pahala sholat, tapi sholatnya tidak sah. Ya, hal ini berdasarkan hadis yang sudah jelas dan masyhur, yaitu hadis al-musi' fi sholatihi, atau orang yang rusak sholatnya, orang yang jelek sholatnya. Dalam hadis tersebut dikisahkan ada seorang sahabat yang sholat sangat cepat dan tidak tumakninah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya karena sholatnya tidak sah. Beliau bersabda pada orang tersebut, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah dan sholatlah karena sesungguhnya engkau belum melakukan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk sholat lagi, itu menunjukkan bahwa sholat yang dilakukan terlalu cepat oleh sahabat tadi itu tidak sah. Ya, ini menunjukkan atau dalil yang menunjukkan bahwa tumakninah itu adalah bagian dari rukunnya sholat. Maka kita harus menghindari masjid-masjid yang terlalu cepat atau meninggalkan tumakninah dalam sholat tarawihnya. Kemudian kesalahan yang kedua yang kita dapati adalah zikir berjamaah di sela-sela sholat tarawih dan ba'da witir. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, tidak diperbolehkan para jamaah membaca zikir secara berjamaah. Akan tetapi yang tepat adalah setiap orang membaca zikir sendiri-sendiri tanpa dikomandoi oleh orang lain. Karena zikir secara berjamaah adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam yang suci ini. Kemudian kesalahan ketiga adalah melafalkan niat selepas sholat tarawih. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita tahu ya, Imam Nawawi adalah imam yang bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan tidak sah puasa seorang kecuali dengan niat. Ya, tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati. Ya, tidak disyariatkan untuk diucapkan, dan pendapat ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama. Masya Allah.
Ya, ini jelas sekali pernyataan dari Imam An-Nawawi. Kemudian yang keempat adalah memanggil jamaah dengan biasanya apa? Manggilnya dengan sholatu jami'ah gitu ya. Sholatu jami'ah, tidak ada tuntunannya untuk memanggil jamaah dengan ucapan as-sholatu jami'ah dan segala macamnya. Ya, karena hal ini termasuk perkara yang diada-adakan. Sebagaimana pendapat ulama-ulama kita, termasuk dalam pendapat Imam Hambali, Imam Maliki, ya, mereka berpendapat bahwa ini tidak ada tuntunannya. Kemudian kesalahan yang kelima adalah bersolawat di antara rakaat sholat tarawih. Ya, tidak ada dalil atas perbuatan tersebut dalam syariat suci ini sepanjang yang kami ketahui. Itu termasuk sesuatu yang diada-adakan, maka wajib ditinggalkan. Imam Malik berkata, la yuslih akhira hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan benar umat ini kecuali dengan apa yang membuat benar generasi pertamanya, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah serta jalan yang ditempuh pendahulu umat ini, serta tidak menyelisihi hal tersebut. Apalagi di antara penyimpangan salawat yang dilakukan di sela-sela sholat tarawih ini ya, terkadang kita menjumpai ketika ada pemimpin ya, ada yang memimpin biasanya untuk bersolawat. Ini solawatnya kepada Nabi ini berteriak-teriak, tidak dengan adab, bahkan melenceng-melencengkan ya, sengaja dipleset-plesetkan, apalagi dengan suara yang sangat-sangat keras. Maka ini tidak menunjukkan sikap tidak beradab terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita ketahui di antara adab kita bersolawat kepada Nabi SAW adalah dengan lirih, dengan penuh adab. Tidak boleh berteriak-teriak, apalagi sampai dipleset-plesetkan. Maka ini sesuatu yang batil. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika sholat tarawih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.